Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu ontologi. Nah, ontologi cabang filsafat yang membahas tentang ada atau keberadaan. Ini adalah studi tentang apa yang ada, bagaimana segala sesuatu yang ada terhubung, dan kategori-kategori dasar dari eksistensi. Ontologi bertanya tentang sifat dasar realitas, termasuk apa yang disebut nyata atau ada. Nah, berikut yaitu ada eksistensi, berkaitan dengan kenyataan atau keberadaan suatu entitas atau objek. Dalam filsafat, eksistensi dapat merujuk pada keberadaan fisik maupun keberadaan mental atau spiritual. Filosofik eksistensialisme menekankan pentingnya eksistensi individu dan pengalaman pribadi sebagai dasar dari makna hidup. Selanjutnya ada substansi. Substansi mengacu pada sesuatu yang dianggap sebagai dasar atau inti dari sebuah benda atau entitas. Substansi sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak tergantung pada yang lain untuk eksistensinya. Dalam filsafat, substansi sering dikontraskan dengan aksiden, di mana substansi dianggap sebagai inti dari objek, sementara aksiden adalah karakteristik tambahan yang tidak mempengaruhi eksistensi intinya. Berikut ada aksiden, sifat atau karakteristik yang melekat pada substansi tetapi tidak menentukan inti keberadaannya. Contohnya adalah warna atau bentuk dari suatu benda yang bisa berubah tanpa mengubah substansi dari benda tersebut. Berikutnya ada esensi. Esensi sifat atau kumpulan sifat yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Ini adalah elemen fundamental yang membentuk identitas dari suatu objek atau entitas, yang membedakannya dari yang lain. Esensi berbeda dari aksiden yang hanya merupakan ciri tambahan. Berikut ada materialisme. Materialisme yaitu pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya bersifat materi. Semua fenomena termasuk pikiran, kesadaran, dan nilai-nilai dapat dijelaskan melalui interaksi materi fisik. Nah, berikut ada idealisme. Nah, idealisme pandangan yang menyatakan bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual, bukan material. Menurut idealisme, dunia luar adalah hasil dari pikiran atau persepsi, dan eksistensi sebenarnya adalah ide-ide atau konsep yang ada dalam kesadaran. Nah, berikut ada dualisme. Dualisme pandangan bahwa realitas terbagi menjadi dua substansi atau prinsip dasar yang berbeda namun saling berinteraksi, seperti pikiran dan tubuh, materi dan roh. Contoh klasik adalah dualisme pikiran tubuh dari René Descartes yang menganggap bahwa pikiran atau jiwa dan tubuh atau materi adalah entitas yang terpisah namun berhubungan. Nah, berikut ada monisme, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari satu substansi atau prinsip dasar yang sama, tidak seperti dualisme yang membedakan antara pikiran dan materi. Monisme menganggap bahwa hanya ada satu jenis realitas. Contoh, monisme material adalah materialisme, sedangkan monisme idealis percaya bahwa realitas adalah pikiran atau kesadaran. Nah, selanjutnya ada realitas fisik. Realitas yang dapat diobservasi dan diukur secara empiris melalui panca indera. Ini mencakup semua objek dan fenomena yang memiliki bentuk fisik dan keberadaannya dapat diverifikasi secara ilmiah. Nah, selanjutnya ada realitas metafisik. Mengacu pada hal-hal yang berada di luar atau di atas pengalaman fisik dan empiris. Ini melibatkan konsep-konsep seperti jiwa, Tuhan, nilai moral, atau eksistensi yang tidak terikat dengan materi. Metafisik adalah cabang filsafat yang meneliti sifat dasar dari realitas metafisik ini. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu aksiologi. Nah,
Aksiologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai, termasuk nilai moral dan nilai estetis. Aksiologi mempertanyakan apa yang dianggap baik, berharga, atau indah, serta bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi tindakan dan penilaian manusia. Nah, selanjutnya nilai moral. Nah, nilai moral yaitu prinsip atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam konteks kebaikan dan keburukan. Nilai-nilai ini seringkali berhubungan dengan konsep keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, dan dapat bervariasi antara budaya dan masyarakat. Nah, berikut ada nilai estetis, yaitu yang berkaitan dengan pengalaman keindahan dan seni. Ini mencakup apa yang dianggap indah, harmonis, atau menarik secara visual atau emosional. Nilai estetis bisa sangat subjektif dan dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan individu. Berikut ada etika. Etika studi tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika berusaha untuk memahami dan menentukan prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan individu dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk dalam etika normatif. Etika normatif cabang etika yang berfokus pada pengembangan dan penetapan norma-norma atau standar moral yang dapat diterapkan pada perilaku manusia. Ini mencakup teori-teori yang mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada etika terapan. Nah, etika terapan ini yaitu penerapan prinsip-prinsip etika normatif pada situasi konkret dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang kedokteran, bisnis, atau lingkungan. Ini mencakup analisis dan penilaian terhadap dilema etis dalam konteks praktis. Nah, berikut ada metaetika. Nah, metaetika yaitu studi tentang sifat, asal-usul, dan makna dari konsep-konsep moral. Ini berfokus pada pertanyaan seperti apa arti kata baik? Apakah nilai moral bersifat objektif atau subjektif? Metaetika berusaha untuk menjelaskan asumsi dan argumen di balik berbagai teori etika. Nah, selanjutnya yaitu utilitarianisme, yaitu teori etika yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat bagi jumlah orang terbanyak. Ini menilai moralitas tindakan berdasarkan konsekuensinya dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada deontolog. Deontolog yaitu teori etika yang menekankan pentingnya aturan dan kewajiban dalam menentukan moralitas tindakan. Dalam pandangan ini, tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip moral yang telah ditetapkan terlepas dari konsekuensinya. Selanjutnya ada kebajikan. Nah, kebajikan yaitu sifat atau karakter positif yang dianggap baik dalam diri seseorang seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan. Teori kebajikan menekankan pengembangan karakter dan kualitas moral individu sebagai dasar untuk perilaku etis. Nah, selanjutnya ada estetika. Estetika yaitu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu dianggap indah dan bagaimana kita merasakan dan menilai karya seni. Selanjutnya juga ada subjektivisme atau estetika, yaitu pandangan bahwa penilaian terhadap keindahan dan seni adalah bersifat pribadi dan tergantung pada pengalaman individu. Dalam pandangan ini, tidak ada standar objektif untuk menilai seni dan setiap orang memiliki sudut pandang yang sah tentang apa yang dianggap indah. Nah, yang terakhir yaitu ada objektivisme, yaitu estetika, yang dimana di sisi lain berpendapat bahwa
Ada standar objektif untuk menilai keindahan dan seni. Ini berarti bahwa penilaian estetis dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang dapat diterima secara umum terlepas dari pandangan individu. Baik, kita masuk dalam pembahasan ketiga, yaitu logika. Nah, di sini logika yaitu cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar. Tujuan logika adalah untuk menentukan aturan atau metode untuk mencapai kesimpulan yang valid dari premis yang ada. Logika digunakan untuk mengevaluasi argumen, apakah benar atau salah, valid atau tidak valid. Selanjutnya ada penalaran dedukatif. Proses penarikan ini kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah diketahui kebenarannya dalam penalaran deduktif. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang ditarik darinya pasti benar. Contoh penalaran deduktif adalah silogisme. Berikut ada premis. Premis adalah proposi atau pernyataan awal dalam suatu argumen yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Sebuah argumen biasanya terdiri dari satu atau lebih premis yang mendukung kesimpulannya. Nah, selanjutnya ada penalaran induktif. Nah, yaitu proses penarikan kesimpulan dari sejumlah pengamatan atau bukti empiris. Berbeda dengan penalaran deduktif. Penalaran induktif tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang pasti benar, tetapi hanya menghasilkan kesimpulan yang kemudian besar benar. Penalaran induktif banyak digunakan dalam sains dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu pernyataan yang dihasilkan dari premis-premis dalam sebuah argumen. Dalam penalaran yang valid, kesimpulan merupakan hasil logis yang ditarik dari premis-premis yang mendukungnya. Selanjutnya ada validitas. Validitas mengacu pada struktur atau bentuk argumen. Sebuah argumen dikatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya mengikuti secara logis dari premis-premisnya. Namun, validitas tidak menjamin kebenaran kesimpulan. Yang dinilai adalah apakah kesimpulan mengikuti premis secara logis. Nah, berikut ada kebenaran. Kebenaran yaitu status dari pernyataan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Dalam konteks logika, kebenaran suatu argumen ditentukan oleh kebenaran premis dan kesimpulannya, bukan hanya validitas struktur argumennya. Nah, berikut ada ad hominem, yaitu kesalahan logika di mana seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan bicara alih-alih argumen yang disampaikan. Serangan ini bertujuan untuk mendiskreditkan argumen dengan menyerang individu, bukan isi argumennya. Selanjutnya ada Starman argumen. Kesalahan logika di mana seseorang secara sengaja mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi lebih lemah sehingga lebih mudah diserang. Ini adalah bentuk penyalahgunaan argumen karena tidak menanggapi argumen yang sebenarnya. Berikut ada false dichotomy atau dikotomi palsu adalah kesalahan logika di mana hanya dua pilihan yang disajikan sebagai satu-satunya pilihan yang mungkin, padahal masih ada pilihan lain. Misalnya, jika kamu tidak setuju dengan saya, kamu pasti salah. Nah, berikut ada circular reasoning, yaitu kesalahan logika di mana kesimpulan argumen digunakan sebagai salah satu premisnya. Ini adalah bentuk penalaran yang berputar-putar, di mana kesimpulan tidak dibuktikan dengan bukti independen, tetapi dengan mengulangi pernyataan awal. Nah, berikut ada silogisme. Silogisme bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari dua premis yang satu kesimpulan. Contoh silogisme klasik, premis pertama,
semua manusia adalah makhluk hidup. Premis kedua, Socrates adalah manusia. Nah, kesimpulan, maka Socrates adalah makhluk hidup. Nah, yang terakhir yaitu logika predikat. Nah, logika predikat yaitu cabang logika yang lebih kompleks dibandingkan logika proposisional yang melibatkan analisis predikat dan variabel-variabel dalam argumen. Logika predikat memungkinkan analisis argumen yang lebih rinci dengan mempelajari hubungan antar objek, bukan hanya proposi-proposi sederhana. Dan selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu epistemologi. Nah, epistemologi yaitu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan, asal-usul sifat, batasan, dan validitas pengetahuan. Epistemologi bertanya tentang bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, apa yang membuat pengetahuan benar, dan sejauh mana kita bisa mempercayai pengetahuan yang kita miliki. Nah, berikut ada pengetahuan. Nah, pengetahuan yaitu kepercayaan yang benar dan dibenarkan tentang sesuatu. Secara umum, pengetahuan dianggap sebagai pemahaman yang didasarkan pada bukti atau justifikasi. Dalam epistemologi, pengetahuan dievaluasi berdasarkan kriteria seperti kebenaran, justifikasi, dan keyakinan. Nah, berikut ada kebenaran. Nah, kebenaran kesesuaian antara pernyataan atau kepercayaan dan realitas atau fakta. Dalam epistemologi, kebenaran adalah syarat utama untuk mengklaim pengetahuan. Ada beberapa teori tentang kebenaran, termasuk teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis kebenaran sebagai yang bermanfaat atau praktis. Dan selanjutnya yaitu ada justifikasi. Justifikasi adalah alasan atau bukti yang mendukung kepercayaan atau klaim, agar sebuah kepercayaan dapat dianggap sebagai pengetahuan. Kepercayaan tersebut harus didukung oleh justifikasi yang memadai. Justifikasi bertujuan untuk membedakan kepercayaan yang didasari pada bukti atau logika dari kepercayaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya ada skeptisisme, yaitu pandangan yang meragukan atau mempertanyakan kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar atau pasti. Dalam bentuk yang ekstrim, skeptisisme meragukan semua bentuk pengetahuan. Namun dalam bentuk moderat, skeptisisme hanya mempertanyakan atau menuntut pembuktian yang kuat sebelum menerima klaim sebagai pengetahuan. Selanjutnya ada rasionalisme. Nah, rasionalisme yaitu pandangan bahwa pengetahuan terutama diperoleh melalui akal atau pemikiran logis, bukan melalui pengalaman indrawi. Filosof rasionalis percaya bahwa ada beberapa prinsip atau kebenaran yang bisa diketahui secara priori tanpa perlu pengalaman langsung. Nah, berikut ada empirisme. Empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan diperoleh terutama melalui pengalaman indrawi. Menurut empirisme, pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan dan bukti empiris, bukan pada pemikiran abstrak atau prinsip a priori. Empirisme mendasari pendekatan ilmiah dalam mencari pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah a priori. Nah, a priori ini jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diketahui tanpa memerlukan pengalaman indrawi. Contoh pengetahuan a priori adalah kebenaran matematika, seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, yang tidak memerlukan pengamatan untuk diketahui. Nah, selanjutnya kita masuk dalam a posteriori. Nah, a posteriori ini jenis pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman atau pengamatan. Pengetahuan a posteriori
mencakup fakta-fakta yang diketahui melalui indera atau pengamatan empiris seperti air mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, berikut kita masuk dalam pengetahuan objektif. Nah, pengetahuan objektif yaitu pengetahuan yang tidak bergantung pada perspektif, perasaan, atau pandangan individu. Pengetahuan objektif didasarkan pada fakta atau bukti yang bisa diverifikasi oleh siapa saja dan dianggap berlaku secara universal. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan subjektif. Nah, pengetahuan subjektif yaitu pengetahuan atau pemahaman yang sangat bergantung pada sudut pandang, pengalaman, atau keyakinan individu. Pengetahuan subjektif tidak selalu bisa diverifikasi secara eksternal dan mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lain.